Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Beginilah Mendidik Anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita sudah menyelesaikan bagaimana mengajarkan solat kepada anak-anak. Dan kita akan masuk insyaAllah pada pagi ini ke poin yang kedua, yaitu zakat. Bagaimana menanamkan prinsip zakat ini kepada anak-anak kita sebagai aplikasi salah satu dari rukun Islam. Karena zakat ini selalu Allah Subhanahu wa taala partnerkan dengan solat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat, selalu begitu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus memerangi siapapun yang memisahkan atau membedakan antara solat sama zakat. Makanya di zaman beliau terjadi fitnah besar, yaitu penolakan pembayaran zakat, dikenal dengan kelompok mani'uz zakah. Mereka berkata, beralasan bahwasanya zakat itu hanya wajib diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyusun pasukan dan menyerang kelompok ini, gitu ya. Dan zakat ini adalah perbuatan pensucian harta. Zakah atau zakat itu diambil dari kata-kata zakah yang artinya pensucian. Tujuan utamanya adalah semua pendapatan kita selama setahun yang kita sudah cari, maka pada saat genap 12 bulan kita menzakatkannya. Menzakatkannya artinya kita mensucikannya. Jadi kalau misalnya ada pendapatan-pendapatan, misal kita buka restoran, punya butik, apalah jasa-jasa, kita kan tidak pernah tahu ini orang yang datang halal nggak pendapatannya. Ya. Kita nggak mungkin tanya semua konsumen kita, kamu halal nggak, gitu kan? Maka caranya adalah pensuciannya melalui zakat. Dan ini zakat sangat mudah, karena hanya 2 syarat saja dan persentasenya sangat kecil, yaitu masa 1 tahun diistilahkan dengan haul, dan Bapak Ibu tentukan sendiri haulnya. Misal Ramadan ke Ramadan, ini yang paling gampang ya, dan semua orang kebanyakan mengejar Ramadan karena keutamaan yang sangat besar tentunya di bulan Ramadan. Maka lomba-lomba kaum muslimin mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tentukan haulnya di bulan lain, misalnya Muharram ke Muharram, Safar ke Safar, bebas saja, gitu kan. Boleh memilih bulan mana saja. Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada orang yang belum niat haul zakatnya, dia bisa niatkan Ramadan yang lalu, bulan Mei yang tahun lalu adalah awal haul saya. Berarti nanti Ramadan ini, bulan Mei nanti depan ini 2020 dia tutup buku. Ya. Berarti sudah 1 tahun masa haul dia. Orang-orang bisa berbeda-beda haulnya. Tapi kalau mau lebih gampang ingat Ramadan, gitu kan? Baik, berarti apapun yang Bapak Ibu dapatkan dalam masa menunggu masa akhir haul Ramadan ke Ramadan ini, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah, sampai ini semua sampai Sya'ban, apapun yang Bapak Ibu dapatkan tidak ada zakatnya. Enggak ada zakat. Misal bulan Syawal dapat keuntungan jual rumah, bulan Zulhijjah dapat warisan, bulan ini dapat ini dan itu misalnya. Enggak ada zakat. Sampai nanti Ramadan. Begitu Ramadan tiba, kita tutup buku, lihat semuanya, harta simpanan dan investasi. 2 ini. Dihitung nilainya berapa, masuk syarat kedua. Kalau memenuhi nisab, nisab itu kadar minimalnya 85 gram emas, maka baru dikeluarkan. Misalnya nilainya 85 emas, misal contoh itu 100 juta. Ternyata total harta kita dan simpanan investasi kita 200 juta, berarti kita kena zakat. Karena melewati batas atau minimal batasnya 85 gram emas. Kita keluarkan setelah itu 2,5%-nya. 2,5%-nya. Maka itu zakat. Yang memang tujuannya untuk mensucikan harta. Nah, perlu kita garis bawahi dan saya perlu ingatkan, zakat sama sedekah. Kalau sedekah fungsinya memperbanyak harta. Kalau zakat fungsinya mensucikan harta, jadi beda fungsi.
Kalau bapak ibu yang mau kaya raya, banyak sedekah. Karena sedekah ini memang untuk memperbanyak harta, kayak investasi. Makanya dia tidak ada haul, nggak ada masa setahun. Setiap hari kita disuruh sedekah. Sampai hadits Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa mengatakan, ya Allah lapangkan dan luaskan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita disuruh sedekah tiap hari. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Aisyah juga bersedekah walaupun hanya dengan sepotong roti. Jadi setiap hari mereka sedekah. Beda dengan zakat, tadi harus ada haul, masa setahun. Yang kedua, sedekah itu tidak ada syarat batas minimalnya. Enggak, kan kalau zakat harus 85 gram emas baru ada zakatnya. Ini enggak. Kita punya sepotong roti, kita sudah bisa sedekah dengan cara membagi 2, sepotong buat kita, sepotong buat orang lain. Jadi dia tidak ada batas kadar minimalnya. Kemudian juga tidak ada persentasenya. Kalau zakat, kalau sudah memenuhi 2 syarat tadi, haul dan nisab, dia keluarkan 2,5%. Kalau sedekah nggak ada. Bapak ibu punya uang 100 juta, mau disedekahin 100% semuanya boleh. Silakan saja, gitu kan? Nah ini harus difahami perbedaan dasarnya supaya kita paham. Karena ada sebagian orang, karena dia kaya raya, zakatnya banyak, masya Allah, ratusan juta bahkan miliaran, dia berpikir tidak usah sedekah lagi. Uang itu diambil, dipegang sama dia, dikeluarin zakatnya misalnya 100 juta. Lalu dicicil lah sama dia, dikeluarkan. Kapan ada orang miskin dikasih, begitu-begitu. Sampainya tiba Ramadan akan datang. Jadi dia nggak pernah sedekah, dia hanya zakat, cuma mensucikan hartanya. Makanya tidak akan berkembang ini, karena tidak ada sedekah. Sedekah itu untuk memperbanyak hartanya. Nah yang paling tepat, zakat itu pada saat tiba haul, dihitung dan dikeluarkan di masa haul itu. Misalnya Ramadan, ya habisin aja Ramadan zakatnya, berikan aja semuanya, gitu kan? Selesai, jadi nggak ada beban. Kita pun meninggal, kita sudah jalankan kewajiban. Ya, karena zakat ini kewajiban, beda dengan sedekah. Sedekah kita masih bisa simpan-simpan dulu, nanti aja deh kalau ada keluarga butuh. Kalau zakat nggak boleh, karena itu kewajiban. Dia kan rukun Islam, gitu kan? Nah, itu berat kalau tidak dilakukan tentunya. Maka ini lebih baik dieksekusi di masa haul itu. Ramadan ya Ramadan, habisin udah, selesai. Kecuali kita sudah berikan kepada lembaga sosialnya mengelolanya itu lain lagi. Karena si muzakki, orang yang berzakat sudah mengeluarkannya. Masalah nanti yang jalankan itu masih menunda waktunya, melihat program atau proyek sosial yang tepat, maka nggak ada masalah. Yang penting kita pemilik harta sudah mengeluarkannya. Dan ini harus difahami baik oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya saya rincikan ini supaya kita bisa tanamkan kepada anak-anak. Kita kan sekarang mau mendidik anak. Bagaimana Bapak Ibu tanamkan zakat kepada anak-anak kalau tidak faham ini? Harus faham mana sedekah, mana zakat. Dan Bapak Ibu wajib hukumnya, tanda kutip secara pribadi, menanamkan rukun Islam kepada anak-anak, bukan pilihan. Wajib hukumnya. Ajarin mereka makna syahadat, ajarin mereka sholat 5 waktu, ajarin mereka zakat, ajarin mereka puasa Ramadan, ajarin mereka masalah haji walaupun cuma sekali seumur hidup. Ini semua wajib. Wajib kita ketahui, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, gitu kan? Itu poin. Nah, makanya dalam pendidikan anak butuh kita jadikan dia sebagai tahap. Seperti misalnya, biasakan anak-anak sedekah. Yang ajak anak-anaknya ke masjid seperti ini, coba praktikin. Kan ada kotak-kotak amal masjid tuh. Kasih ke anak kita, masukkan ke situ nak. Didik mereka supaya terbiasa bersedekah. Karena anak-anak itu seperti lembaran putih, apa yang kita ajarkan mereka akan amalkan. Saya pernah gitu ke masjid, bawa anak saya kasih mereka uang, saya tunjuk kotak amal. Mereka pergi kotak amal. Ternyata tanpa saya sadari, itu sudah mendidik mereka. Datang saya yang kedua, ketiga di masjid, selalu mereka tunjuk, kotak amal abadi, kotak amal. Mereka minta, bagus, silakan. Sedekah, ya. Dan saya sudah titik beratkan, ini saran saya. Ya, kalau Bapak Ibu mau terima, alhamdulillah. Kalau itu yang saya terapkan. Kalau saya sarankan, jangan ajarkan anak sibuk dengan menabung, tapi ajarkan sibuk dengan sedekah. Karena pangkal kaya sedekah. Kita bukan orang-orang kapitalis. Kapitalis bilang nabung pangkal kaya. Kita bilang sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak menabung sama sedekah? Nggak bakal ketemu, karena nabung simpan, sedekah keluarin. Kapan Bapak Ibu belikan celengan buat anaknya, nak nabungnya, maka sudah Bapak Ibu tanpa sadari menanamkan sifat bakhil, bukhul, pelit, kikir dia. Bahkan kakaknya saja pegang celengannya marah, bisa berantem gara-gara itu. Dan ini bahaya sekali.
Sifat pelit kikir itu penyakit jiwa. Itu perkataan Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, siapa kepala suku kalian? Mereka sebutkan Fulan bin Fulan. Nabi tanya, bagaimana dia? Oh, orangnya tampan, orangnya berwibawa, hanya bakhil, pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Itu berbahaya, tidak boleh dibiarkan seperti itulah. Maka tanamkan kecintaan bersedekah, berderma. Saya lihat subhanallah rata-rata jemaah yang ikut umrah sama kami atau haji, di antara mereka yang royal sekali, suka belayarkan ini, suka beli ini, dan mereka sudah mengetahui manfaatnya, itu akan datangkan rezeki yang besar buat mereka, itu nggak nanggung-nanggung sedekah. Kadang-kadang ada jemaah yang masuk ke toko kurma, lagi belanja nih. Udah belanja, mereka beli kebutuhan masing-masing, naik ke atas bus. Tapi ada di antara jemaah, dia beli kebutuhannya, dia beli juga kurma yang bagus, yang paling bagus, ajwa, kurma ambar yang bagus-bagus, terus dibukain sama dia, tutup jadi bagian satu bus. Tidak semua jemaah berpikir itu. Itu sedekahnya itu. Padahal ini pangkal kayanya gitu kan. Dan itu mestinya dilakukan. Kita harus melawan. Ini sifat bakhil harus diperangi. Berbahaya. Sekali Bapak Ibu tanamkan dalam jiwa perhitungan, maka ini berbahaya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang dalam jiwanya punya perasaan selalu ingin kikir, ya, khawatir bersedekah, malas sholat malam, ya, maka seharusnya dia membaca zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak itu agar hilang waswas syaitan itu. Berarti itu masalah, gitu kan? Makanya tidak boleh teman-teman sekalian. Dan kita jangan pernah menghayal sebagai orang tua anak kita menjadi orang yang jadi baik di masyarakat kalau kita sendiri tidak praktekin. Kita harus praktekkan itu. Tunjukkan kepada anak-anak kalau kita sholat, tunjukkan pada mereka kalau kita puasa, tunjukkan pada mereka kalau kita baca Quran, kalau kita zikir, kalau kita sedekah, tunjukkan itu. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan di jalan, memang saya paksakan diri saya, harus saya begitu. Kalau betul-betul masih tidak terlalu macet segala macam, saya bisa mampir, ada orang minta, saya mampir, turun. Anak-anak saya tanya, untuk apa Bati? Ada orang susah. Saya turun, saya kasih. Kemudian saya naik lagi di mobil. Mereka tangkap itu sebagai sebuah pelajaran. Terbukti, pada saat saya jalan lagi, berapa jauh gitu dari situ atau hari yang lain, mereka lihat ada orang miskin, mereka teriak, Abati, Abati, orang susah. Padahal mereka tidak lakukan apa-apa, cuma mereka lihat sikap kita tadi kan. Itu bagus, tertanam pendidikan yang baik, selalu mau berderma sama orang, berbagi. Dan itu pangkal kaya. Bapak Ibu mau investasi yang terbaik, mau hartanya melimpah, bukan datang ke perusahaan-perusahaan besar. Cari orang-orang miskin pinggir jalan tuh yang tidak punya sendal, susah makannya, ambil alih ke segera. Itu kantong-kantong itu, investasi terbaik itu. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan ada 4 simpanan terbaik di surga. Merahasiakan musibah, merahasiakan sedekah, merahasiakan penyakit, ya. Itu semua masuk dalam hal-hal yang merahasiakan ibadah, tapi diantaranya merahasiakan sedekah itu. Berikan dan sudah tidak usah cerita sama orang lain. Kasih, selalu bersedekah. Itu akan menjadi hal yang sangat baik buat kita. Kita akan masuk teman-teman membaca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah poin kedua ini. Bagaimana mendidikkan kepada anak-anak atau menanamkan kepada mereka masalah zakat. Beliau mulai dengan dalil dulu. Zakat itu diperintahkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 juga Allah berfirman. Dari ayat ini Allah suruh Nabi SAW mengambil zakat dari kaum muslimin, terutama yang sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian dalam Al-Baqarah 1 atau ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakat. Al-ayat. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kata beliau, zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5 dan termasuk ibadah yang sangat penting. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar.
Artinya dikatakan seorang muslim itu kalau dia lakukan ini, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Karenanya kata beliau, bagi seorang pendidik wajib mengajarkan rukun-rukun agama, rukun Islam yang 5 kepada anak-anaknya. Tadi kan sudah saya bilang itu wajib. Dan mengajarkan bahwa zakat adalah pembersih harta, di mana zakat adalah ibadah yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaminan bagi orang yang berzakat juga bersedekah akan diganti oleh Allah dalam surah Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Al-ayat. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Ini tanamkan dalam jiwa kita supaya kita tidak pernah bakhil atau pelit. Karena kita tahu dan yakin dengan ayat ini kalau kita sedekah atau kita zakat, Allah ganti. Ya, dan gantinya Allah ini, itu Allah katakan dalam ayat yang lain, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki, balasan kepada orang, maka tidak ada hitung-hitungannya lagi. Jadi sedikit kita beri, Allah akan balas banyak. Ya. Juga Allah menyebutkan bahwasanya sedekah atau zakat yang kita keluarkan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun kebaikan harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya adalah untuk diri kalian sendiri. Dan hendaklah kalian tidak menginfakkan sesuatu kecuali karena mencari wajah Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi di sini saksi bahasan kita, apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya kembali kepada diri kalian sendiri. Karena Allah catat sebagai pahala, lalu Allah juga akan gantikan. Ya, coba pakai resep ini teman-teman. Royal di jalan Allah, selalu membeli. Dan subhanallah, langgengnya rumah tangga, langgengnya persahabatan, partner bisnis, baiknya hubungan dengan Allah, itu ada di sedekah. Kita dermawan, maka orang suka. Jadi kan? Jadi kalau orang bakhil, subhanallah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Jadi orang royal, orang suka memberi. Ada orang subhanallah tanpa diminta. Itu namanya dermawan ya. Kalau ada orang cuma memberi kapan diminta dari dia, itu biasa. Tapi kalau ada orang memberi tanpa diminta pun dia kasih, pikirannya kalau mau ke rumah temannya, mau ke rumah kerabatnya pasti bawa apa nih, nggak enak kalau nggak bawa apa-apa gitu kan. Datang dari luar negeri selalu beliin. Itu hal yang luar biasa, sifat dermawan namanya, karam. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah itu akramul akramin, zat yang maha dermawan, ya, suka memberi. Kemudian juga diperintahkan dalam ayat Al-Baqarah 72 tadi, dan hendaklah kalian tidak menginfakkan sesuatu kecuali karena mencari wajah Allah. Jangan karena mau dipuji. Murni karena Allah SWT. Salah satu ciri karena Allah, dia tidak ceritakan pada orang. Kasih udah selesai. Nggak usah pusing. Orang tahu nggak pusing, nggak penting buat kita. Lalu Allah mengatakan, dan apapun yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Nggak ada ruginya orang sedekah. Yang ada akan menambah kemuliaan. Allah kasih pahala besar, Allah ganti rezeki yang lebih besar. Lalu kenapa enggak sedekah? Allah tanamkan rasa cinta pada hati manusia. Juga dalam ayat lain, tanamkan baik-baik ini supaya kita nanti kalau sudah menjiwai, kita akan mudah mengajarkan kepada anak-anak. Al-Baqarah 273 lanjutannya tadi. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan atau harta benda, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Dan Allah akan balas dengan baik, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan, biarpun tidak ada yang tahu dari manusia. Gak penting bagi seseorang muslim apa yang dilakukan, Allah tahu, itu yang penting, tidak penting bagi manusia. Saya pernah jelaskan kisah Rabi' bin Haytham rahimahullah. Seingat saya, kalau belum disampaikan alhamdulillah kita dengarkan, kalau sudah sampaikan kita reviewkan saja. Rabi' bin Haytham rahimahullah pernah dihidangkan makanan enak oleh istrinya, mahal, buatnya juga susah.
Kemudian pada saat dihidangkan di hadapannya, dia ada tamu, ada kebetulan ada yang ketok pintu rumahnya. Dia kasih isyarat kepada anaknya suruh buka pintu. Waktu dibuka ternyata depan pintu orang gila. Ya, rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai alas kaki, gila. Dia kasih isyarat mau minta makan. Maka Rabi bin Haytham tunjuk makanan yang mewah dan mahal, istrinya hidangkan itu, kasih ini kepada orang gila itu. Anaknya Rabi rahimahullah mengangkat piring itu yang sudah dipotong-potong makanan, berharap dia kasih satu potong saja kepada orang gila ini. Ternyata orang gila ini, walaupun gila subhanallah tahu kalau ini makanan enak gitu ya. Dia begitu lihat enak, diambil semua sama piringnya, dimakan semuanya. Dalam kisah ini dikatakan saking lahapnya dia, maaf ini kisahnya begitu, sampai air liurnya netes-netes. Dia makan sampai habis itu kena orang gila, nggak paham, dilempar piringnya, pergi. Anaknya Rabi bin Haytham ini tahu sebenarnya ibunya ini beli bahan mahal, buatnya lama. Dan karena Rabi bin Haytham rahimahullah, salah satu ciri baiknya adalah dia nggak pernah tuntut istrinya, ada makanan ayah dia makan, tidak ada ya sudah, biasa saja gitu, makan apa yang ada dia makan, dia nggak tuntut. Istrinya malu, buatkan makanan bagus yang ini. Pada saat dibuatkan dikasih orang gila. Maka anaknya Rabi datang mengatakan, hai ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi kan itu orang gila, dia nggak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil apa saja, roti gandum kah, kurma apa, kan ada. Jangan ini halwa namanya itu. Jangan halwain. Ini ibu saya buat susah gitu. Maka garis bawah kalimatnya anaknya, dia mengatakan itu orang gila, dia tidak tahu nilainya. Kalau anda suruh saya ke dapur tadi ambil makan apa saja, saya akan ambil. Dan dia tahu dia juga akan makan itu. Jadi intinya dia lapar kan. Lalu Rabi bin Haytham memberikan pelajaran buat anaknya, dan subhanallah ini Rabi bin Haytham hidup, ini adalah generasi tabi'in di zaman sahabat awal-awal hijriyah, tahun ya puluhan hijriyah, belum sampai ratusan hijriyah. Kita sekarang sudah 1000 lebih. Jadi 1000 tahun lebih nih kisah ini. Allah nukil ke telinga Bapak Ibu di siang hari ini untuk jadi pelajaran. Dan ini juga menambah amal buat beliau karena keikhlasannya pada saat itu rahimahullah. Beliau bilang, hai anakku, kalau seandainya orang gila itu tidak tahu, Allah tahu nilainya. Tidak penting buat saya itu orang gila atau bukan orang gila. Karena Allah tugaskan saya sedekah. Siapa yang terima nggak penting. Yang penting kita sedekah. Lalu dia baca firman Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang terbaik yang kalian miliki. Jadi begitu orang mukmin memahaminya, gitu kan? Dia bersedekah, targetnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting siapa yang terima. Bahkan kalau sampai kita bersedekah dan ternyata penerima sedekah itu menipu, misal dia kelihatannya kakinya puntung, ternyata kakinya dilipat. Ya, pakai celana lah apalah, sering di YouTube banyak cuplikan begitu kan, kayak kesannya orang palsu. Kalau kita tidak tahu, kita niatnya sedekah. Hadits Nabi SAW berlaku, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan kadar niatnya. Kita niat sedekah, kita dapat pahala. Dia niat nipu, dia dapat hukuman, selesai. Kita nggak ada ruginya kok, sama sekali nggak ada ruginya, karena Allah balas sesuai dengan kadar niat kita. Jadi nggak usah merasa bersalah, oh dulu saya infak sama orang itu ternyata dia penipu. Nggak penting. Yang penting niat kita sama Allah ikhlas nggak? Allah balas sesuai dengan kadar keikhlasan. Makanya dikatakan dalam Al-Baqarah tadi 273, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan atau harta benda, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya.